Pernah nggak sih kamu lihat saham yang naiknya itu pelan banget, kayak semut ngerayap, tapi pas turun, wos, kayak jatuh dari lantai 10, langsung ke bawah? Nah, ini bukan kebetulan loh. Dan hari ini, kita akan bongkar rahasia di baliknya. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah punya e-book sistem trading saham Kotakasu ya. Kamu bisa langsung pesan di link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita mulai dari logika dasarnya. Kenapa sih sebuah harga saham bisa naik? Untuk naik, itu perlu proses yang panjang. Perlu ada akumulasi kepercayaan dari banyak orang. Perlu ada analisis fundamental yang bagus. Perlu ada berita positif yang terus-menerus muncul. Ibaratnya, membangun gedung pencakar langit itu butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi untuk meruntuhkannya, cukup satu ledakan dinamit. Begitu juga dengan saham. Untuk naik perlu kepercayaan kolektif, tapi untuk turun cukup satu pemicu ketakutan. Satu berita buruk, satu sentimen negatif bisa langsung bikin semua orang panik dan menekan tombol jual. Itulah kenapa turun selalu lebih cepat daripada naik. Sekarang kita bahas prosesnya, yang sering disebut fase markup dan fase dumping. Fase markup atau saat harga dinaikkan, itu prosesnya sangat pelan dan terstruktur. Harganya naik sedikit, lalu ada koreksi kecil. Naik lagi lebih tinggi, koreksi lagi. Kenapa? Karena para pemain besar atau bandar perlu memastikan mereka bisa menaikkan harga tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Mereka juga perlu menyerap barang dari para retail yang tidak sabar dan menjual terlalu cepat. Proses ini seperti mendaki gunung, butuh persiapan, tenaga, dan dilakukan selangkah demi selangkah. Sebaliknya, fase dumping atau buang barang itu cepat dan brutal, tidak ada lagi koreksi-koreksi kecil yang manis. Support yang tadinya kuat bisa ditembus dengan sangat mudah. Kenapa? Karena tujuannya adalah keluar secepat mungkin sebelum harga jatuh lebih dalam. Ini bukan lagi soal analisis teknikal, tapi soal psikologi massal. Saat satu orang besar mulai menjual dalam jumlah banyak, itu akan memicu kepanikan. Orang lain ikut menjual karena takut rugi lebih besar. Kepanikan ini menular seperti virus dan dalam sekejap semua orang berebut untuk keluar. Akibatnya, harga anjlok tanpa ada yang menahan. Lalu, apa peran bandar dalam kejatuhan yang mengerikan ini? Banyak yang salah paham, mengira bandar menjual semua sahamnya sekaligus. Sebenarnya, mereka tidak perlu melakukan itu. Bandar cukup berhenti menopang harga. Selama fase kenaikan, bandar adalah pihak yang menjaga agar harga tidak turun terlalu dalam. Mereka yang mengganjal di area support. Nah, saat mereka sudah mencapai target keuntungan, mereka tinggal menarik ganjalan itu. Mereka berhenti membeli. Saat tidak ada lagi kekuatan beli yang besar dan kepanikan jual dari retail mulai muncul, harga akan jatuh dengan sendirinya. Sisanya, market yang mengerjakan sendiri. Para retail yang panik itulah yang akhirnya membuat harga longsor. Melihat kenyataan ini, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai investor retail? Pertama, saat harga sedang naik pelan, kuncinya adalah sabar. Nikmati prosesnya, jangan terburu-buru jual, hindari juga overtrade, jangan terlalu sering jual beli, karena itu hanya akan membuat kamu kehilangan momentum. Ikuti trennya sampai ada sinyal pembalikan yang jelas. Kedua, saat harga mulai turun cepat, jangan pernah melawan. Hormati level stop loss yang sudah kamu tentukan sejak awal. Kalau sudah waktunya cut loss, lakukan dengan disiplin. Jangan berharap harga akan berbalik arah. Ingat, market tidak peduli dengan harapanmu. Market hanya peduli pada aksi jual dan beli. Jadi kesimpulannya, market itu
memang bisa terasa kejam, tapi sebenarnya dia adil. Market hanya akan menghukum mereka yang tidak punya rencana dan tidak disiplin. Dengan memahami cara kerja ini, kita bisa menjadi trader yang lebih bijak dan tidak mudah panik. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.